Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ya opsi kedua dari ujian praktik informatika, yaitu membuat blog sederhana menggunakan Blogger ya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Blogger ini adalah layanan blog yang disediakan oleh Google, teman-teman. Ya, jadi kita bisa menggunakan layanan ini secara gratis. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi nantinya yang teman-teman perlukan adalah alamat email teman-teman ya, atau alamat Gmailnya teman-teman semua ya. Mudah ya. Tentunya kita semua memiliki alamat Gmailnya masing-masing ya. Nanti alamat Gmail tersebut yang akan kita gunakan untuk mendaftar dan masuk ke dalam layanan Blogger. Oke teman-teman ya. Coba tolong pastikan dulu teman-teman mempunyai alamat Gmail ya, mempunyai akun Gmail ya. Oke, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya kita perlu untuk menelusurinya menggunakan browser kita masing-masing. Teman-teman bisa disesuaikan ya nanti browser apa yang teman-teman punya ya. Kalau di sini saya punya browser Google Chrome ya. Jadi nanti teman-teman hanya tinggal mengakses browser teman-teman aja ya gitu. Coba di sini saya masuk ya menggunakan Google Chrome ya. Coba saya cari Blogger ya, Blogger. Oke, setelah melakukan pencarian kita akan mendapatkan beberapa list blogger yang ada di sini ya, beberapa hasil ya, yang mana kita perlu untuk memilih list yang sesuai ya. Kalau di sini tertulis blogger.com ya, dengan logo B seperti itu, dengan background warna orange ya. Kita klik list tersebut ya. Nanti kita akan diarahkan oleh halaman login ya. Nah, kita sudah berada di halaman login. Nah, kita perlu mendaftar atau masuk menggunakan akun Gmail yang tadi saya sebutkan gitu ya. Oke, saya sudah pastikan bahwa saya mempunyai alamat Gmail ya. Kita masuk ya, create your blog atau bisa sign in ya. Nanti kita akan dihadapkan oleh halaman seperti ini teman-teman. Kita tinggal memilih akun mana yang akan kita gunakan. Dalam hal ini saya mau mencoba dengan email yang satu ini. Oke, jika sudah, nanti teman-teman akan dihadapkan oleh halaman seperti ini ya. Lalu langkah selanjutnya apa? Teman-teman perlu menambahkan judul blog teman-teman. Misalkan Dimas Blog ya, karena ini akun saya ya, saya ingin memilih nama sesuai dengan nama saya, Dimas Blog ya. Oke, jika sudah memasukkan nama judulnya, kita bisa lanjut ke step selanjutnya ya. Kita klik di berikutnya, lalu kita tentukan alamat blogspot kita yang nantinya akan bisa diakses oleh orang lain ya. Tentu nanti alamat ini akan bisa kita bagikan ke siapapun. Ketika kita sudah bagikan, maka orang-orang yang telah mendapatkan alamat blog kita akan bisa melihat apa yang ada di dalam blog kita. Begitu teman-teman. Contohnya, saya mau menamai blog ini adalah Edu Tekno gitu ya. Oke, kalau tertampil seperti ini berarti teman-teman perlu untuk menggunakan nama lain ya, atau menggunakan alamat yang lain ya. Kalau tampil seperti ini berarti edutekno.blogspot.com sudah digunakan oleh orang lain gitu ya. Jadi kita perlu menambahkan mungkin huruf atau angkanya sehingga kita bisa memiliki alamat yang sesuai nantinya. Misalkan di sini saya menuliskan Edutekno SMP. Kira-kira sudah ada belum? Oke. Kalau sudah diverifikasi bahwa tertulis di sini alamat blog yang tersedia, maka kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Oke. Kita klik berikutnya ya, teman-teman. Oke, di halaman ini kita juga perlu memasukkan nama yang akan ditampilkan di dalam blog kita. Saya mau Edu
aplikasi blog gitu ya. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal klik selesai ya. Selesai, lalu nanti kita akan diarahkan pada dashboard atau halaman utama tempat kita akan menuliskan blog kita gitu ya. Di sini tertampil dashboard ya. Teman-teman boleh disilang saja ya, informasi standar seperti ini bisa kita silang terlebih dahulu agar tidak menghalangi tampilannya ya. Kita silang, lalu kita perlu menambahkan ya, menambahkan blog yang mau kita upload ya. Oke, sudah ya. Tadi ingat ada di pojok kanan sebelah bawah ya, tanda plus berwarna orange, kita klik. Lalu kita perlu menambahkan judul daripada blog kita atau konten yang ingin kita tampilkan. Nah, saya sudah punya template teman-teman ya, sudah saya buat rancangannya, kira-kira apa saja yang ingin saya upload di sana ya. Saya sudah mencatatnya di dalam aplikasi catatan. Di sini ya teman-teman. Nah, resep kolak pisang. Ya, nantinya saya akan mengupload ini teman-teman. Tapi tentunya akan kita edit terlebih dahulu agar terlihat lebih menarik. Bagaimana caranya? Ya, tentunya kita perlu memindahkan konten ini ke dalam blog kita. Ya, saya tinggal melakukan copy paste aja atau saya salin dan saya tempelkan ke dalam blog saya. Contohnya saya punya judul ini teman-teman. Ya, saya punya judul resep kolak pisang. Oh, coba kita edit sebentar ya. Oke, resep kolak pisang dan ubi yang legit untuk buka puasa. Ya, karena kita akan memasuki bulan Ramadan, harapannya nanti konten kita ada yang melihat, begitu ya. Oke, boleh saya tandai terlebih dahulu, lalu saya salin. Ya, terus kita pindah ke aplikasi bloggernya. Ya, tadi saya sudah punya judul, saya letakkan di sini. Oke, sudah ya. Oke, kalau judulnya sudah kita masukkan, kita tinggal memasukkan kontennya saja teman-teman ya. Tadi saya juga sudah buat ya, seperti ini teman-teman openingnya. Ramadan rasanya kurang lengkap tanpa kehadiran kolak. Perpaduan rasa manis, gula aren, dan gurihnya santan selalu berhasil memanjakan lidah, dan bla 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 gitu ya. Openingnya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman usahakan untuk membuat konten yang menarik ya, dengan opening seperti ini ya. Ini hanya sampel saja, ini hanya contoh. Nanti boleh teman-teman sesuaikan dengan konten teman-teman apa, dengan konteksnya. Misalkan teman-teman tidak mau membuat yang seperti saya ya, teman-teman nggak mau buat resep masakan, mau buat yang lain, silahkan ya, nanti disesuaikan. Nah, kalau sekarang saya mau buat seperti ini ya, coba saya pindahkan ya, ini konten yang ada di sini saya pindahkan ke dalam blogger ya, lalu saya tuliskan, kita paste ya, atau kita tempel di sini. Oh, coba kita edit teman-teman. Tapi kayaknya lebih menarik kalau misalkan kita tambahkan gambar teman-teman. Gimana? Coba kita tambahkan gambar ya teman-teman ya. Di sini kalau kita scroll yang di bagian atas ya, ada gambar di sebelah sana. Ya, kita bisa mengupload gambar ya, upload dari komputer atau dari perangkat teman-teman semuanya. Ya, boleh ya. Kita klik sebelah sini. Lalu jelajah. Nah, banyak ya gambar-gambar yang bisa diambil. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa gambar teman-teman. Saya mau openingnya seperti ini deh, yang ada gambar kepala keluarga dan keluarganya sedang melakukan makan bersama gitu ya. Oke, selesai. Kita tunggu ya teman-teman ya, nanti akan tertampil. Nah, tentunya di sini juga kita bisa edit ya. Kita mau di sebelah kiri atau mau di sebelah kanan atau mau di tengah saja. Dalam hal ini saya taruh di tengah ya teman-teman ya, biar terlihat
lebih proporsional ya. Oke ya teman-teman, kita udah punya blok yang cukup menarik. Di sini ada gambarnya di awal, lalu ada openingnya, lalu saya ingin menambahkan apa lagi, kira-kira apa ya? Oh iya, detailnya teman-teman. Saya mau menambahkan detailnya yang membantu para pengunjung untuk membuat kolak ini di dapur mereka. Ya, saya akan membagi resepnya, ya, bahan utamanya, cara memasaknya seperti apa, ya akan saya bagikan ke halayak ramai ya. Oke, di sini tinggal saya salin ya teman-teman. Nah, tinggal saya salin apa yang sudah saya buat. Saya salin seperti ini. Ya, disalin lalu saya pindahkan ke sebelah sini. Oke. A, bahan utama bla 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 gitu ya. Lalu agar terlihat lebih bagus ya, kita bisa tandai dulu seperti ini teman-teman. Kita tandai. Lalu kita berikan nomor ya, atau list gitu ya. Di sini saya mau tambahkan titik-titik saja deh, jangan angka ya. Titik-titik. Oke, seperti ini teman-teman tampilannya ya. Oke, kayaknya di sini ada sedikit typo ya. Ini harusnya digabung ke atas. Oke, sudah baik ya. Ada A, bahan utama, pisang kepok bla 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 bla. Nah, lalu selanjutnya ada apa lagi teman-teman? Kalau sudah menyiapkan bahan utama berarti kita harus membagikan bagaimana cara memasaknya. Nah, hal itu ada di bagian B ya. Tadi sudah kita buat juga langkah-langkah memasaknya. Cara memasaknya seperti apa. Oke. Di sini kayaknya draft saya kurang rapih. Oke, tapi nanti boleh kita rapihkan ya teman-teman di dalam bloknya. Oke, sudah ya. Kita salin kembali. Lalu kita kembali ke dalam blogger kita. Lalu saya mau menambahkan apa yang tadi sudah saya salin. Oke, sudah seperti itu ya. Langkah-langkah memasak. Oke. Tapi kita mau tampilannya rapi seperti yang di atas. Karena ini adalah urutan, maka kita boleh menambahkan angka, teman-teman. Ya, kita coba tandai dulu sampai akhir dan coba kita tambahkan angka. Scroll ke atas. Nah, di sini ada angka nih, teman-teman. Oke ya, jadi sudah ada urutannya bagaimana cara memasak kolak tersebut setelah kita menyiapkan bahannya. Oke, agar perbagiannya terlihat lebih kontras, kita boleh menebalkan huruf yang di atas nih teman-teman. Ya, jadi kita tebalkan terlebih dahulu. Caranya dengan apa? Kita cari ya tombol B yang mana nih. Nih, B artinya bold ya teman-teman, atau menebalkan huruf. Coba kita klik ya, maka apa yang sudah kita pilih tadi akan menjadi tebal gitu ya. Lalu lanjut ke langkah-langkah memasaknya teman-teman. Kita mau highlight juga dengan melakukan bolding pada teks tersebut ya. Sudah rapi ya. Oke, apalagi nih teman-teman? Kayaknya saya mau nambahin ini deh, gambar ya. Kalau di sini kan gambarnya cuma satu, berarti saya mau menambahkan beberapa gambar terlebih dahulu. Contohnya sebelum bahan utama, saya mau menambahkan gambar lagi ya. Gambar-gambar tersebut adalah gambar bahan-bahan masakannya. Oke, coba ya. Tadi sama caranya seperti yang tadi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya bahan-bahannya. Selesai. Lalu kita tunggu ya teman-teman ya. Jadi seberapa cepat tergantung koneksi teman-teman ke internet begitu ya. Jadi mohon untuk bersabar. Oke, sudah saya upload teman-teman, dan saya sudah memiliki dua gambar di sini yang cukup menarik ya. Jadi kita bisa
memiliki halaman yang menarik ya terkait dengan resep kolak pisang dan ubi. Oke, lalu bagaimana? Apakah dua gambar saja cukup? Sebenarnya sudah sangat cukup ya teman-teman. Cuma kita mau menambahkan gambar lagi. Saya mau di akhir di akhir blog saya akan menampilkan gambar. Gitu ya. Gambarnya berupa apa? Gambar berupa kolak yang sudah jadi ya, agar nantinya pengunjung itu tertarik atau uh, ngiler dengan makanan kita. Begitu teman-teman ya. Oke, saya pilih nih gambar kolak yang sudah jadi. Setelah itu, nah, akan tertampil gambar kolak kita yang sudah jadi, teman-teman. Oke ya, sudah baik ya tampilannya dari awal sampai ke poin terakhir ya, di mana setiap bagian itu memiliki gambarnya masing-masing ya, yang membuat pengunjung kita tertarik membaca blog kita. Gitu ya. Oke, kira-kira apa lagi teman-teman yang mau ditambahin? Ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan ya, kira-kira mau nambahin apa ya, atau bisa menambahkan video atau emoji dan yang lain-lain, quotes gitu ya, atau nanti teksnya mau diedit dengan lebih baik lagi, bisa teman-teman sesuaikan ya. Pada kesempatan ini saya cukupkan ya pengeditannya di dalam Blogger ini. Saya harap ini akan bisa dilihat oleh orang banyak teman-teman. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah melakukan sending ya terhadap apa yang sudah kita edit, apa yang sudah kita buat. Begitu ya teman-teman. Kira-kira sulit tidak ya? Tentunya tidak ya. Selagi kita masih mau belajar, tentunya tidak ada hal yang terbilang sulit. Begitu ya. Oke, di sini saya coba untuk upload ya, dikirim. Nah, di sini akan tampil ya konfirmasi berupa publikasi sebuah postingan yang sudah kita edit tadi ya. Nanti blog kita akan selesai setelah ini teman-teman. Oke, dikonfirmasi ya. Mempublikasikan lalu tampil seperti ini teman-teman ya. Berarti kita sudah punya satu blog yang cukup menarik gitu ya. Lalu bagaimana cara kita mempublikasikannya teman-teman ya? Caranya kita tinggal klik icon yang berada di sebelah kiri bagian atas ya, titik garis 3 ini kita klik, lalu kita lihat blog kita ada di bagian bawah ya. Kita bisa langsung terdirect ke halaman blog yang ingin ditampilkan. Bisa kita lihat ya. Lihat blog. Oke, di sini sudah tampil teman-teman ya. Dimas Blog ya, resep kolak pisang dan ubi yang legit untuk buka puasa. Di situ tertampil bahwa saya mengupload pada tanggal 11 Februari 2026 ya. Di sini ada openingnya yang sudah kita buat tadi ya, sehingga akan mengundang pengunjung untuk mencari tahu resep kolak pisang dan ubi yang sudah kita buat. Gitu ya. Di sini kita ditampilkan oleh baca selengkapnya. Nah, halaman ini akan ditampilkan ke semua orang yang melakukan klik pada akun kita, gitu ya. Kita bisa lihat ya secara keseluruhan apa yang sudah kita buat tadi. Coba baca selengkapnya. Oke, teman-teman tampil ya. Semuanya ada di sini, ya. Semuanya ada di sini apa yang sudah kita buat. Lalu bagaimana cara mengirimkannya ke rekan kita atau ke orang-orang terdekat kita? Caranya adalah tinggal melakukan klik pada icon share seperti ini ya, yang ada di atas sebelah kanan ya. Di sini ada icon ya, kita bisa klik untuk dapatkan link ya. Oke, berarti tautan disalin ke papan klipnya. Kita tinggal klik oke. Lalu misalkan saya ingin membagikannya ke WhatsApp atau saya mau mengirimkannya ke orang tua saya atau ke guru saya ya, kita tinggal pergi ke WhatsApp.
lalu kita klik ya, lalu kita tempel ya, kita bagikan blog yang sudah kita buat tadi ya. Ini linknya teman-teman. Kalau kita lihat tadi kan edutekno smp.blogspot.com ya, /2026/02 bla 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 bla. Jadi halaman ini yang sudah kita buat teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian ya apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya harap tutorial kali ini dapat membantu kita semua dalam membuat blog yang menarik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.